Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Anwar, NIM 1818159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian dan pengukuran mutu sistem penyedia informasi lingkup mata kuliah dan praktikum untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Oke, langsung saja. Nah, di pengujian dan pengukuran ini meliputi pengujian fungsional, pengujian acceptance, kemudian pengujian integrasi, dan pengukuran mutu. Untuk website yang akan diuji yaitu website tentang penyedia informasi lingkup mata kuliah dan praktikum. Untuk tampilan dashboard websitenya seperti ini. Kemudian untuk tampilan list, link WA group, dan classroomnya praktikum. Kemudian yang ini link grup dan dari mata kuliah. Selanjutnya ada link tampilan mata kuliah, kemudian ada tampilan dosen, kemudian yang terakhir ada tampilan praktikum. Selanjutnya pengujian fungsional. Nah, pengujian fungsional adalah salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang khusus untuk menguji sistem terhadap kebutuhan atau spesifikasi fungsionalnya. Nah, pengujian fungsional dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa ada bagian atau fungsi dari program yang tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat. Nah, dalam pengujian yang dilakukan dalam pengujian pada website ini dilakukan dengan cara melakukan create, update, delete pada data dosen, mata kuliah, praktikum, link praktikum, dan link mata kuliah. Untuk daftar pertanyaannya seperti ini. Admin bukan pertanyaan tapi daftar pengujiannya. Nah, di sini ada sekitar 21 pengujian. Yang pertama ada admin bisa menambahkan data dosen, kemudian test case-nya mengosongkan beberapa field. Nah, hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan pesan error bahwa field tidak boleh kosong. Nah, defaultnya itu enggak ada atau none, kemudian berfungsi atau enggak pas diuji berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya itu admin bisa menambahkan data mata kuliah. Hampir sama seperti tadi dan juga hampir sama dengan pertanyaan yang diuji lagi. Kemudian untuk pertanyaan terakhirnya admin bisa menambahkan data link group praktikum. Untuk pertanyaan yang terakhir, admin bisa menambahkan data link group praktikum. Nah, di sini test case-nya terdapat nama praktikum yang ditambahkan. Hasil yang diinginkan adalah list tersebut tampil. Nah, ketika diuji berhasil tampil. Nah, berdasarkan hasil pengujian test case di atas, terdapat 21 fitur yang diuji dan semua fitur berfungsi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi penyedia informasi link group mata kuliah dan link group praktikum ini berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh admin dan user biasa. Kemudian ada pengujian acceptance. Nah, pengujian acceptance ini adalah aktivasi pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, dalam pengujian ini ada 8 pertanyaan tentang apakah tampilan informasi link grup ini menarik atau tidak. Nah, di sini ada kriterianya ada 5, ada sangat setuju, setuju, netral, D itu tidak setuju, dan E adalah sangat tidak setuju. Kemudian ini hasil dari angka-angka responden, terdapat 7 responden. Nah, setelah mendapatkan responden untuk hasil A yang menjawab sangat setuju dikalikan dengan 5, yang B dikalikan dengan 4, yang C dikalikan dengan 3, D dikali 2, dan E dikali 1. Hasilnya itu jumlahnya ada untuk yang pertanyaan pertama ada 30, kemudian yang selanjutnya 31, 29, 29, pertanyaan ke-6 itu 28, ke-7 itu 27, dan 8 itu 29. Dengan persentase semuanya di atas 76%. 70%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aplikasi ini menyediakan informasi link grup mata kuliah dan praktikum ini memiliki penampilan yang menarik, kemudian mudah dipahami
dan menampilkan informasi yang sesuai dengan tujuan aplikasinya, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mencari informasi mengenai link grup, mata kuliah, dan praktikum. Berdasarkan hasil tersebut, dikatakan bahwa aplikasi layak untuk digunakan. Kemudian ada pengujian integrasi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu pengujian black box, yang merupakan pengujian mengabaikan mekanisme internal sistem dan hanya berfokus pada output yang dihasilkan oleh respon sebagai respon terhadap input dan kondisi eksekusi yang dipilih. Nah, di sini ada skenario pengujiannya, yaitu yang pertama ada tambah data link group mata kuliah. Nah, kasus pengujian itu masukkan data link group mata kuliahnya tadi, kemudian klik tombol save. Nah, hasil yang diharapkan itu data link mata kuliahnya berhasil ditambahkan. Nah, hasil pengujiannya ternyata berhasil ditambahkan. Kesimpulannya bahwa test case ini lulus. Dan untuk yang selanjutnya melakukan update link mata kuliah, menghapus data link mata kuliah, semuanya diuji dan hasilnya berhasil, maka dinyatakan lulus. Nah, kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil pengujian di atas, semua pengujian berhasil dengan baik, sehingga dapat dikatakan dengan 100% bahwa berfungsi dengan baik. Kemudian ada pengujian integrasi yang kedua, yaitu white box testing. Pengujian kotak putih atau white box testing ini menggunakan informasi tentang struktur sistem untuk menguji kebenarannya. Ini memperhitungkan mekanisme internal sistem dan modulnya. Nah, di sini untuk menguji white box testing ini menggunakan diagram alur, di mana pertama user masuk ke web, kemudian ditanya apakah percabangan ini di percabangan ini user dicek apakah punya akun atau tidak. Kalau punya akun dia akan login, kemudian jika loginnya tidak valid balik lagi ke login. Tapi kalau valid dia akan masuk ke menu utama, kemudian ke menu tambah link mata kuliah, kemudian valid atau tidak. Ketika valid maka data akan ditambahkan ke database. Untuk menentukan kompleksitas siklometrik ini menggunakan rumus VG sama dengan E min N plus 2. Nah, V-nya itu ada 9, E-nya itu ada 9 atau EG-nya, kemudian N-nya itu 8, kemudian tambah 2, hasilnya itu 3. Nah, dari 3 ini dapat ditentukan jalur independen yang didapat. Jadi untuk pad yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pad kedua itu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pad yang ketiga 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Seperti itu. Dan pengukuran terakhir yaitu pengukuran mutu. Nah, pengukuran mutu perangkat lunak berfokuskan pada pengukuran aplikasi penyedia informasi link group mata kuliah dan praktikum adalah pada aspek operasi produksi saja, yang terdiri dari 5 faktor, yaitu correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Nah, kelompok pengguna aplikasi ini adalah admin dan user biasa. Pengukuran ini difokuskan pada kelompok pengguna admin yang dapat menggunakan 5 menu utama, yaitu menu dosen, mata kuliah, mata praktikum, link mata kuliah, dan link praktikum. Nah, setelah dilakukan pengujian, seperti yang terjadi di atas juga, hasil pengukuran dari faktor correctness ini, ternyata aplikasi memiliki 15 fitur untuk admin yang telah diuji coba. Hasil dari semua fitur ini kesesuaian antara input dan outputnya. Dengan demikian maka diperoleh nilai completeness yaitu 15/15 atau 100%. Kemudian ada kriteria konsistensi atau tingkat penggunaan teknik-teknik perancangan dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan perangkat lunak. Aplikasi ini memiliki 15 fitur yang diuji coba oleh admin dan semuanya berhasil, sehingga dapat dikatakan konsistensinya adalah 15/15 atau 100%. Kemudian kriteria traceability adalah tingkat kemudahan merujuk balik pada implementasi atau komponen. Nah, ini dapat diuji dengan pengujian usability. Untuk pengujian usability-nya seperti ini. Ada 10 pertanyaan di mana setiap pertanyaan memiliki bobot. Untuk jawaban sangat setuju itu nantinya dikali 5, setuju itu dikali 4, netral itu dikali 3, dan tidak setuju itu dikali 2, dan sangat tidak setuju dikali 1. Dengan hasil seperti ini,
dari 10 pertanyaan, nah, didapatkan bahwa sangat setuju ada 5, kemudian dikali 5. Maaf, untuk bobot sangat setuju kan dikali 5. Skornya berarti 55 dikali 5 sama dengan 275. Sangat setuju itu 4 dikali 3 4, 136. Kemudian netral itu 3 dikali 11 33. Dan tidak setuju dan sangat tidak setuju karena tidak ada maka 0. Dari total bobot ini dijumlahkan jadi 448 di mana rata-ratanya adalah 88. Berdasarkan rata-rata tersebut, operability-nya atau rata-rata dapat dihitung dengan rata-rata skor per jumlah opsi, di mana rata-ratanya itu 88 dibagi 5 sama dengan 17. Kesimpulannya adalah dengan demikian nilai operability-nya adalah 17 dari 20 jika semua responden memilih sangat setuju. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pengguna setuju dengan kemudahan operability sistem penyedia informasi link grup mata kuliah dan praktikum ini. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.